Oke, untuk dulur bonsai semua, yang penting kita berimajinasi tentang bonsai. Oke, dulur bonsai semua, kita jumpa lagi bersama saya di Hamim Bonsai. Oke, untuk kesempatan yang sore kali ini, saya akan berimajinasi bikin eh, apa bonsai itu jenisnya grouping. Grouping dalam bahasa bonsai itu dibagi dua. Ada ini bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya dulu sudah saya siapkan. Ada beberapa dari satu satu bahan bonsai tunggal. Ini jenisnya jenis serut. Ada yang 2 pohon dan ada yang beberapa pohon. Oke, untuk dulur bonsai semua, jenis bonsai grouping kalau di bahasa bonsai itu dibagi dua. Kalau yang satu kesatuan ini akarnya jadi satu, batangnya banyak. Ini wrap connecting, maksudnya ini namanya wrap connecting. Untuk jenis bisa dijadikan bahan bonsai jenis hutan, bisa satu atau beberapa. Dan kalau yang murni ada beberapa pohon, dari pohon satu-satu lalu ditata sedemikian rapi untuk menyerupai sebuah karya hutan. Dan ini ada lagi, ini 2 twin menjadi satu, bisa digabung-gabungkan. Dan saya akan mencoba jenis grouping ini termasuknya campuran, karena ada wrap connecting dari beberapa pohon, satu bonggol, dan ada yang satu kesatuan pohon satu tunggal satu. Untuk memilih bahan bonsai jenis grouping ini, saya ada bahan satu. Ntar kita pilih dari sudut mana yang paling enak dilihat untuk dijadikan. Menurut saya ini dari sebelah sini, tapi ini ada batang salah satunya yang perlu dibuang untuk menjadi fokus utama sebagai indukan bonsai groupingnya. Ntar saya akan mencoba ini buang, ntar kita tata, kita saksikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama tentang membuat bonsai grouping supaya lebih enak dilihat, dan kita belajar bersama-sama menyeting bonsai jenis hutan atau grouping dari berbagai campuran bahan antara connecting wrap dan murni tunggal dan twin. Iya, ya. Oke, untuk dulur bonsai setelah dipotong udah jelas kelihatan bagian batang bagian belakang dari sudut yang pandang yang saya harapkan. Ntar bisa langsung ke belakang, jadi tidak terhalang oleh batang yang saya potong tadi.
Oke, untuk kedulur bonsai, kenapa alasannya saya menaruh bagian yang paling tinggi dan paling besar di bagian paling dekat dari sudut pandang, karena ini sebagai apa namanya, salah satu untuk memicu sudut pandang salah penikmat bonsai, apa namanya, untuk lebih fokus ke pohon ini. Pohon ini lebih tinggi supaya pesannya lebih besar, lebih dekat, dan lebih apa namanya, lebih fokus. Jadi saya menaruh yang paling besar dan tinggi itu di bagian depan untuk star pertama sudut pandang. Oke, untuk membuat bonsai jenis grouping atau panorama hutan, itu harus ada keseimbangan antara garis kalau lurus itu harus dominan lurus semua. Jangan sampai kita apa namanya, kita main beberapa garis lurus tapi bercampuran, ntar ada yang ke sana, ada yang ke sini, ntar pesannya berlawanan arah. Jadi kalau di suatu alam, kalau kena angin dari sebelah barat ya sebelah barat semua, kita robohnya ke sebelah timur, apa ke sebelah utara semua. Jadi ada satu kesatuan antara garis lurus semua, itu dominan. Walaupun ada beberapa atau yang garisnya bengkong, tapi jangan sampai jadi dominan di antara semua. Yang saya maksud itu ada satu garis yang dominan, mau lurus atau mau bengkong semua. Walaupun ada yang satu itu biasanya akan terkalahkan oleh semua yang garis dominan. Ini yang dimaksud dengan garis-garis, jadi batang-batang lurus semua gitu. Untuk dulur bonsai semua, kita belajar bersama-sama, jadi dari sudut pandang kita berbeda-beda. Jadi untuk menjadi sebuah karya seni, kita harus menunjukkan kemampuan dan imajinasi seseorang. Ya, walau sebagai contoh saya, imajinasi tentang sudut pandang tentang jenis bonsai grouping yang ada di alam. Dan untuk selanjutnya saya akan menggabungkan ini satu lagi. Dan untuk dulur bonsai semua, saya saranin kalau bikin bonsai hutan, grouping hutan, disaranin satu jenis bahan bonsai, karena ntar kalau berbeda-beda, kalau yang satu daya tumbuhnya beda dengan satu media yang dibuat, ntar tingkat kesuburannya berbeda-beda. Jadi ada yang udah subur, ada yang belum subur. Jadi kalau mau serut semua, kalau mau hokianti ya hokianti semua, kalau mau mirten semua. Tapi tidak salahnya kita mencoba aja dengan beberapa bahan yang ada, juga tidak apa-apa, karena bonsai sendiri tidak ada patokannya khusus. Hutan ini harus pakai bahan bonsai serut, itu tidak ada patokan, bebas-bebas saja, sah-sah aja.
ini. Oke, untuk dulur bonsai semua, yang penting kita tenang kalau membuat suatu bonsai itu, dengan jangan terburu-buru, jangan ingin cepat selesai. Ntar kesannya penataan batangnya tidak begitu rapi. Ya sebaiknya kita ngopi dulu, kopi. Kalau biasa pembonsai itu kopinya kopi hitam. Dan untuk untuk mengesankan ada pohon yang jauh dari sudut pandang yang pertama, kita menggunakan bahan yang sangat kecil untuk kesannya lebih jauh dari sudut pandang kita. Kenapa pakai yang kecil? Karena seakan-akan kita melihat pohon ini sangat jauh. Jadi kesannya kesannya ya memang cukup jauh, karena kalau jauh ya pasti kecil gitu ya. Oke, yang saya maksud ini dengan garis lurus ini sangat dominan, walaupun ada ntar saya mengasih satu batang yang agak bengkok satu. Jadi tapi ini di antara yang lain memang ada satu yang bengkok karena termasuknya kurang bahan. Ini ada beberapa dan saya memilih-milihnya. Oke, untuk dulur bonsai semua, ntar ininya mencoba saya mengurangi supaya cepat tumbuh secara normal. Oke, untuk dulur bonsai semua, ini dari beberapa gabungan antara jenis bahan bonsai, udah nampak kelihatan dari sudut pandang di sini udah kelihatan seperti kita lagi melihat di sebuah padang yang datar, ada ditumbuhi dengan beberapa pohon yang cukup tua, dan jadi sudut pandangnya kita fokus ke sini yang lebih besar, yang kecil-kecil di bagian bawah. Oke, untuk selanjutnya saya akan coba menjarang ini mengurangi dahan ini supaya ntar kelihatannya tidak bertumpukan sudut pandang kita, dengan berserakannya dengan ranting-ranting yang tidak kurang enak untuk melihat sebuah panorama hutan ini. Oke, untuk dulur bonsai semua, yang penting kita berimajinasi tentang bonsai.
Dan untuk dulur bonsai semua yang belum mampir ke channel kami, dipersilakan untuk mampir dengan di komen dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda notifikasinya. Oke, untuk penjarangan ini sendiri bisa dikawat atau tidak bisa dikawat pun nggak apa-apa, karena ini sifatnya mengurangi untuk apa namanya, supaya sudut pandang kita lepas gitu. Oke, untuk dulur bonsai semua, inilah hasil saya berimajinasi tentang sebuah bonsai yang kalau itu ada grouping dari berbagai bahan bonsai, grouping antara yang pohon 1, pohon 2, dan ini ada yang connecting lap dicampur menjadi satu. Dan untuk khusus yang jauh menggunakan yang kecil dan berbatang banyak. Untuk dulur bonsai semua, yang penting kita berkreasi, jangan mikir benar atau salah, karena benar dan salah itu ada penilaiannya sendiri-sendiri. Tidak bisa menyalahkan karya orang lain dan tidak bisa membenarkan sebuah karya orang lain, karena yang saya ucapkan adalah sudut pandang yang lebih enak dari sisi mana, karena berkarya pada sebuah bonsai adalah imajinasi seseorang, si pembuat bonsai. Untuk dulur bonsai, tetap semangat dan tetap berkreasi tentang bonsai. Salam satu hobi dan tetap semangat kita berbonsai menurut pandangan si pembuat itu sendiri, karena kegagalan bukan akhir dari sebuah karya seni, tapi itu awal dari sebuah imajinasi seseorang. Salam satu hobi.